semua orang di sini ribut, geger semua ribut. Saya bingung, kenapa masih geger ya? Kenapa masih ribut ya? Artinya memang Presiden juga selalu menekankan kalau sekarang ini PU itu jangan bekerja hanya pembangunan fisik aja ya Pak, tapi artinya bahwa infrastruktur dibangun tuh bisa langsung dirasakan gitu. Betul. Ya Pak ya. Bahwa apapun yang kami kerjakan ini Tuhan memang maha tahu, tapi masyarakat mesti dikasih tahu gitu. Jadi bagaimana ya udah setiap hari harus posting apapun yang saya kerjakan gitu loh. Iya. Nyapu pun saya kalau misalnya cuma bisa nyapu misalnya nih hari nyapu ya udah posting nyapu gitu loh. Pak yang ke New York kemarin bener Pak? Mau bawa keluarga ke sana buat nonton Pildun Pak? Juga, saya tahu kok cuti itu hak semua karyawan tahu ya paham. Tapi Bapak kalau nggak salah sampai ini saya mau tanya Pak, waktu itu bahkan sampai minta kejaksaan untuk cek kantor Bapak, benar nggak sih Pak? Wah ini. Nah kalau yang ini hoax atau fakta? Ya betul. Pakai jet pribadi untuk kunjungan kerja. Doksin apa Mbak ya? Halo Sobat Penjaga Harapan, kalau kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, pastinya kita tidak bisa hanya terpaku pada pembangunan fisiknya saja ya. Kita harus juga melihat visi dan juga misi di belakangnya, seperti tentang pembangunan peradaban, kemudian tentang peningkatan kesejahteraan dan bahkan penguatan persatuan. Apalagi kalau kita berbicara tentang pembangunannya ini di negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia. Pastinya kondisi geografisnya beragam, aksesibilitasnya juga cukup menantang, apalagi di tengah efisiensi anggaran. Ini pastinya menjadi bahasan yang seru sekali, apalagi kalau kita langsung membahasnya bersama dengan Menteri PU. Halo, Pak Dodi Anggodo. Terima kasih banyak loh Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, kita ini nggak dibawa belusukan ya Pak ya kali ini. Karena mau, ya karena ini ya Sobat Penjaga Harapan. Saya mau cerita dulu boleh ya Pak? Boleh, ya? silahkan. Jadi 1 tahun lalu, saya itu pernah mengikuti Pak Menteri nih waktu itu. Bapak ini terkenal senang banget belusukan, bahkan dadakan. Kalau bulan kemarin atau 2 bulan lalu gitu ya, ke Serang Banten tiba-tiba malam-malam gitu ya. Kalau saya waktu itu ceritanya awalnya mau ke Karawang ikut Bapak. Betul. Kita mau survei irigasi di tengah sawah yang kita berpikir kalau ngikutin Menteri makanannya enak ya Pak. Ternyata suguhannya sangat sederhana loh buat Pak Menteri. Waktu itu ada jagung rebus, kacang rebus, hujan-hujanan. Nggak cuma di Karawang ternyata, Bapak langsung pindah lagi ke Cirebon dan akhirnya baru bisa wawancara Bapak di Jatiluhur. Iya, betul. Masih ingat saya itu. Iya, luar biasa ya, Bapak ini. Karena pekerjaan umum itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau dari Minanga sampai Pulau Rote, ya nggak bisa kemudian duduk nyaman di satu tempat terlalu berlama-lama, misalnya harus menikmati kuliner atau apa, itu susah kayaknya, nggak mungkin lah kayak begitu. Iya, energinya luar biasa ya Pak. Sehat selalu yang pasti ya Pak ya. Amin. Di bawah happy Amin. ya Pak, kerjanya banyak. Tapi Bapak kalau misalkan ngomongin tentang Bapak yang awalnya sebagai profesional gitu, kemudian tiba-tiba terjun ke sebuah kementerian yang sangat teknikal gitu ya Pak ya. Waktu itu gimana Pak perasaan Bapak? Ya setahun pertama ya masa adaptasi ya, belajar. Apa sih PU itu gitu. Ya, tapi tetap harus belajar cepat karena kan di tahun pertama pun kita sudah dituntut untuk tetap misalnya yang bernama preservasi itu kita jaga. Tetap bagaimana kita bisa mensupport pada saat itu agar swasembada pangan di 2025 bisa terwujud. Jadi ya memang belajar harus belajar dengan cepat gitu, dan tetap harus meyakinkan bahwa apapun yang kami kerjakan di PU itu berujung kepada efektivitas dan efisiensi dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, itu dengan sangat-sangat maksimal gitu. Itu sih. Iya. Kalau ada ini nggak sih Pak, kayak statement yang di bold gitu sama Pak Presiden, Kementerian PU di masa Presiden Prabowo Gibran itu harus seperti apa sih Pak? Ya kalau secara spesifik sih nggak ada, tapi kalau dari beberapa kali diskusi dengan beliau itu, beliau maunya PU itu ya lebih ini ya, lebih sebagai bisa handle all in lah ya. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya mendadak untuk pengentasan kemiskinan yang diampu oleh Kementerian Sosial, di situ harus ada sekolah rakyat, PU yang diminta tolong. Jadi mana-mana yang kemudian di tempat-tempat lain yang
mungkin secara teknis tidak terlalu menguasai, biasanya mereka lari ke PU. Jadi fungsi PU lebih di situ. Tapi kami juga wajib menjaga bahwa apapun yang kami ditugaskan oleh Pak Presiden kepada kami, efektivitasnya, efisiensinya, integritas daripada pembangunan itu sendiri itu harus benar-benar terjaga. Makanya kemudian dulu di awal-awal itu saya mencetuskan PU 608. PU 608, ya. oke. 6 itu kenapa saya bilang 6? Karena saya berharap bahwa ICOR-nya PU khususnya, ICOR dari pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh PU itu bisa kurang turun dari 6. Sekarang itu ICOR-nya kita kan mungkin masih sekitar 6,2, 6,3 lah. Itu tugas saya menurunkan dari Bisa 6. sampai 4 nggak Pak itu Pak? Wah sulit ya Pak ya? Tapi itu bisa nambah ring saya di jantung. Oke. Tapi kita upayakan bisa mengarah ke sana. Cuman masih bertahap ya. Harapan saya sih setahun 2 tahun pertama kalau bisa sampai di bawah 6 ini sudah benar-benar sudah achievement ya. Jadi harapan saya begitu ICOR itu 6 kan itu macam-macam Mbak. Iya. Integritas membaik, kemudian multiplier efek kepada masyarakat juga lebih banyak, dan uang yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan, investasi yang kita keluarkan akan juga semakin berkurang. Jadi tujuannya itu. Kemudian yang 0 itu kan untuk membantu menghapus kemiskinan ekstrim. Kalau dari kami tugasnya itu adalah satu membangun sekolah rakyat di mana-mana, dan yang 8 itu kan membantu pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% tahun. Oke, jadi kalau misalkan kita mencoba menerjemahkan tadi ya Pak ya, visi PU 608. Ya. Kalau kita coba setarakan sama Astacita bahwa ada cita-cita bangsa, artinya bahwa kita ada ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk air gitu ya Pak ya, dan juga tadi pengentasan kemiskinan. Tapi kan kalau kita melihat Pak, sekarang dengan anggaran yang cukup efisien, bahkan kalau saya konfirmasi ya Pak, benar anggarannya dipotong lagi nggak sih 12,7 triliun ini Pak? Enggak, 118 lagi saya. Jadi tidak ada pemotongan anggaran ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada, oke. Saya itu kok nggak pernah merasa cukup aja? Iya, dari dulu. Okay. Dari dulu pada saat 2025 saya pertama kali masuk. Ya kan saya masuk Oktober 2024 kan, tapi kan anggaran itu kan baru diketok palu kan sekitar awal-awal 2025 ya. Waktu itu saya dikasih 27 triliun seingat saya. Cuma 27 triliun Pak ya Pak ya? mungkin masih ingat ya. Oke. Semua orang di sini ribut, geger semua ribut. Saya bingung, karena masih geger ya? Karena masih ribut ya? Ribut, Pak ini bayar gaji nggak cukup, bayar P3K nggak cukup. Ya pikiran saya sederhana. Apa Pak? Presiden itu nggak sampai segitunya lah. Kalau memang nanti kita ada kebutuhan, ya pasti akan dikasih. Jadi benar. Pada suatu ketika saya ditanya Pak Presiden, Pak Menteri PU, irigasi gimana? Siap-siap Pak Presiden mau nampun. Saya nggak punya uang lagi. Jadi dia nambahin uang irigasi. Jalan daerah gimana? Ampun Pak Presiden. Kita tambahin lagi. Jadi at the end of the day, di akhir 2020 malah anggaran saya bisa 120 ya sih? Dari awalnya 27 ya? 27 triliun ya? 110. Dari 27 triliun. Jadi nggak tahu ya, saya kok dari dulu tuh nggak pernah, ya mungkin saya salah kali ya, saya kan mungkin orang swasta, jadi nggak pernah ribut saya sama anggaran itu, benar-benar nggak pernah ribut saya, karena kan saya tuh menganggap diri saya itu pembantu umum. Pembantu tuh gimana sih Bu? Pembantu tuh kalau disuruh kerja kan harus dikasih uang Bu, dikasih guidance, dikasih uang baru bisa kerja. Ya kita guidance ada, uang ada, ya kita kerja dengan se-efektif mungkin, se-efisien mungkin, ya tadi itu. ICOR-nya ujung-ujungnya harus saya tekan kurang dari 6. Supaya saya bisa menunjukkan kepada masyarakat dan kepada presiden saya bahwa saya sudah kerja dengan efisien. Ukurannya ICOR, nggak gampang menurut saya. Kalau kayak gitu berarti di sini lebih ke masalah prioritas dong ya Pak ya? Nah, lantas Bapak bagaimana dengan... Prioritas presiden lah, nggak mungkin, bukan prioritas saya lah. Tapi kan pasti dengan tadi Pak tuntutan Astacita seperti itu, begitu, dan juga tadi visi dari PU sendiri seperti itu. Artinya Bapak memprioritaskan dengan anggaran yang tadi saya bilang mungkin cukup terbatas gitu, di luar ekspektasi atau kebutuhan. Itu gimana Bapak nyusun prioritasnya? Ya, yang pertama kali kalau misalnya di awal-awal kita fokus di preservasi, apakah itu jalan, apakah itu irigasi. Nah, kemudian nanti berkembang tuh, misalnya
mendadak ada impres irigasi daerah, kan itu kan tugas baru, kan ada tambahan uang baru. Kemudian jalan daerah, itu kan ada tambahan baru, gitu-gitu. Jadi uang yang ada biasanya kita fokuskan dulu di preservasi rata-rata begitu. Kalau untuk pembangunan lainnya, misalnya kita harus membangun jalan baru, nah itu biasanya kita minta tambahan. Misalnya mendadak Pak Presiden bilang, Pak Menteri PU, ini kita perlu segera membangun bandara, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Oke, siap. Nah itu kan minta tambahan baru lagi gitu. Yeah. Jadi gitu terus. Jadi ya nggak tahu, saya nggak pernah merasa kesulitan dengan anggaran sampai detik ini. Jadi ya apa ya? Ya begitu, karena sebagai pembantu umum pikiran saya itu, kalau saya disuruh mengerjakan sesuatu, polisi dikasih, payung dikasih, ya uang pasti akan insya Allah pasti akan dikasih. Sama pada saat kita disuruh terjun payung menaik Sumatera Aceh, sama kan? Waktu itu juga belum ada anggaran, ya kita pakai uang yang ada kan? Duluan. Bukan berarti kemudian nggak diganti, ujungnya diganti juga. Jadi ya gitulah menurut saya. Pak Presiden tuh orangnya ini kok Bu, orangnya, ya pengalaman saya berinteraksi dengan beliau hampir 2 tahun, orangnya rasional sekali. Kalau memang kita nggak punya pendapat lain, beliau mau dengar kok, jangan nggak terlalu strict banget sama anggaran. Yang penting satu hal, apa itu, Pak? Lu jangan nyolong gitu aja sih, lu jangan nyolong, dan efektivitas dan efisiensinya dikedepankan. Terus multiplier efeknya bagi masyarakat ini apa? Masyarakat katakanlah kita membangun bendungan nih. Terus ngapain membangun bendungan untuk Pak menahan banjir? Hah? Menahan banjir tok? Sekian triliun kamu kucurkan cuma menahan banjir tok. Nah itu bilang, gitu ya, Pak, ya, bilang nggak suka tuh. Nah kalau saya bilang ini, ya Pak menahan banjir sama mengairi sawah 100 hektar. Nah itu benar langsung tertarik. Kayak gitu-gitu Mbak. Jadi multiplier efek kepada masyarakat itu yang jauh lebih beliau tekankan gitu Mbak. Iya. Gitu. Artinya memang Presiden juga selalu menekankan kalau sekarang ini PU itu jangan bekerja hanya pembangunan fisik aja ya Pak ya, tapi artinya bahwa infrastruktur yang dibangun tuh bisa langsung dirasakan gitu. Betul. Ya Pak ya. Wajib itu sekarang. Sama masyarakat. Wajib. Okay. Jadi sekarang selalu itu. Dan nah ini yang kita, ya terutama saya kan old crack ya. Sudah 60-an kan, sudah nggak ngerti lah media sosial. Nah, ini juga sesuatu hal yang baru bagi saya lah, terutama bagi saya gitu. Bahwa apapun yang kami kerjakan ini, Tuhan memang maha tahu, tapi masyarakat mesti dikasih tahu gitu. Jadi bagaimana ya udah, saya mesti kemudian setiap hari harus posting apapun yang saya kerjakan gitu loh. Nyapu pun saya kalau misalnya cuma bisa nyapu misalnya nih, hari nyapu ya udah posting nyapu gitu loh. misalnya gitu. Jadi ini juga suatu hal yang mesti saya mengedukasi kepada teman-teman semua di sini. Saya juga harus diedukasi, saya juga harus kemudian mengedukasi teman-teman di sini. Iya, ya tapi artinya memang dengan kita duduk bersama di sini, kita juga ingin mengetahui nih Pak ya, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk mungkin yang sekarang masyarakat ingin tahu bagaimana dengan ini Pak, pembangunan di wilayah timur Indonesia dan juga kemarin yang pasca bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, update-nya seperti apa sih Pak? Kalau penyelesaian Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sih secara umum mungkin 80% sudah selesai. Cuman memang benar daerah cakupan dari kebencanaan ini kan cukup sangat luas sekali. Meliputi 3 provinsi. Dan di dalam 3 provinsi ini pun sebetulnya di zaman dulu pun sebelum ada bencana banyak infrastruktur yang belum terbangun. Katakanlah di beberapa tempat tuh memang anak-anak itu masih banyak kalau ke sekolah itu harus menyambung nyawa melewati sungai-sungai yang deras. Itu baru ketahuan sekarang setelah ada ada bencana besar, kita semua turun sampai ke desa-desa, baru ketahuan tuh. Nah, ini yang proses. Jadi ini jembatan-jembatan yang kabupaten, jembatan-jembatan desa, ini yang sedang masih proses untuk kita bisa secepatnya juga selesaikan. Karena kan nggak mungkin Bu, kita biarkan ada adik kita untuk bersekolah pun dia harus menyambung nyawa, kan nggak mungkin. Apalagi kalau kemudian kita bicara teman-teman kita yang sedang sakit harus
dari satu desa yang ada puskesmasnya, dia mesti pindah ke desa lain yang ada puskesmasnya, dan untuk itu pun dia harus menyambung nyawa ngelewati sungai yang masih deras gitu, gitu kan nggak mungkin juga kita ini. Nah itu tahunya baru aja gini sekarang ini. Pasca bencana kemarin Pasca bencana itu kita lebih tahu lagi, dan ya saya juga harus berterima kasih kepada media sosial ya, kan dengan kemudian media sosial ini semuanya kan gampang viral Bu ya. Jadi saya juga tahu, oh ini jembatan ternyata nggak ada. Kemarin sih baru tahu ada satu jembatan di mana Pak ya? Nah, Kutai Timur ya? Kutai Kartanegara ya? Ya, Kutai Kartanegara itu sudah 6 tahun nggak ada jembatan. Jadi adik-adik itu sudah 6 tahun tuh naik pakai gondola yang tarik itu Mbak. Ya kalau di Venesia sih bagus, tapi kalau di Kaltim ya mungkin nggak bagus lah. Nah, ini pertama kali kita ketemukan di Aceh. Tapi kalau Aceh itu kan memang ada masalah kebencanaan. Sungai itu tadinya cuma 1 meter 2 meter mendadak meluas menjadi 10 meter 20 meter sehingga jembatan semua roboh. Akhirnya dengan pakai cara itu. Ini kita ketemukan di Aceh. Aceh kita ketemukan, yang di Kutai ini nggak ketemu. Ketemunya setelah dia viral. Ya media sosial itu satu sisi memang membantu kami juga. Jadi pembangunan yang kami kerjakan itu jauh lebih fokus lagi untuk jauh lebih bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kira-kira gitu. Ya, artinya berarti kalau yang di penanganan pasca bencana mulai dari pembangunan infrastruktur air baku, air bersih, kemudian aksesibilitas dan juga huntara itu semuanya sudah 80% ya Pak total ya Pak? Saya yakin sih sekitar 80% plus lah ya. Kalau air bersih saya yakin sih sudah hampir semuanya sudah hampir selesai. Huntara sudah nggak ada lagi. Tinggal kemudian ya jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jembatan terutama ya. Jembatan yang harus kita kejar supaya bisa secepatnya beroperasi dengan sempurna lah ya, gitu loh. Tapi menarik nih, kalau kemarin kan juga baru saja diresmikan ada 5 bendungan ya Pak ya? Bendungan, kalau salah di 4 provinsi ya? Betul. Kalau saya melihat menarik karena di wilayah timur Indonesia ada, kemudian di tengah ada, di barat juga ada gitu ya. Dan karena kalau kita melihat kan wilayah-wilayah timur saat ini juga menjadi concern Bapak ya Pak ya? Wilayah Indonesia Timur. Bahkan ini benar nggak sih Pak, saya mau konfirmasi, kalau ada di daerah NTT atau NTB gitu ya, ada pembangunan irigasi yang bahkan ini sebagai upaya mitigasi El Nino. Benar nggak sih Pak? Kalau mitigasi El Nino itu sebenarnya sudah kita kerjakan sekitar mungkin mulai dari 3 bulan lalu lah. Tapi kan saya juga baru terinfo dari teman-teman BMKG, kemudian Pak Luhut lewat Den bahwa El Nino itu fokusnya ternyata di sini Mbak, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu hampir nggak kena gitu. Jadi justru ya kemarin itu agak sedikit miss karena kan ternyata faktanya mengatakan kepada saya hari ini bahwa Sumatera masih hujan deras, Maluku masih hujan deras, jadi bingung juga ini. Kita bicara kekeringan di Pulau Jawa, tapi banjir masih di Tapanuli Tengah, banjir masih di Sumatera Barat di Agam, jadi mix Mbak. Jadi memang, nah masalahnya lagi yang utama Pulau Jawa ini adalah lumbung padi nasional, ya kan? Kewajiban saya kan menyediakan air. Nah kalau air sampai nggak ada pada saat musim tanam, waduh, nggak jadi suara pangan, waduh, saya bisa digantung seluruh rakyat Indonesia tuh, langsung digantung di tengah jalan sama seluruh rakyat Indonesia, karena kan nggak bisa suara pangan di 2026, makanya kemudian sekarang kita fokus langsung ke Pulau Jawa. Kemarin pada saat sidang kabinet pun Pak Presiden mengatakan cobalah menggunakan teknologi dari BRIN, menggunakan isotop itu yang untuk cari sungai di bawah tanah, karena sebetulnya di Indonesia itu kan banyak sungai bawah tanah yang kita geolistrik pun nggak akan kelihatan, kira-kira gitulah. Itu Ibu. Iya, dan juga bahkan ini ya Pak, terobosannya pakai irigasi air tanah, bahkan pakai solar panel juga ya Pak ya. Teknologi-teknologi yang terbaru juga diupayakan. Makanya kita akan banyak menggunakan pompa, tapi kita upayakan pompa-pompa yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Karena kan kita harus berpikir nih, setelah nanti musim hujan, pompa ini mau dikemanakan? Karena kan misalnya begini, pompa ini misalnya berbahan bakar solar. Solar itu kan pakai mahal kan. Nah itu akan membebani masyarakat, kan, terutama masyarakat petani. Biaya produksi dia akan naik. Nah ini kita juga nggak ingin seperti itu. Kita juga berharap dengan Pak Presiden menaikkan harga gabah, menurunkan harga pupuk, kita perbaiki jalan mereka sehingga
arus logistis lebih lancar. Harapan kami kehidupan petani jauh lebih sejahtera. Tapi kalau kemudian kita bebani mereka dengan pompa yang berbahan bakar solar, ya repot juga. Makanya kemarin kebetulan saya ketemu di Dirut Pindad, bisa Mas, kita bisa bikin pompa yang pakai teknik sentrifugal atau apalah gitu. Jadi nggak perlu solar diperlukan sekali doang untuk menggerakkan awal. Setelah itu dia nggak perlu pakai tenaga BBM dan seterusnya. Itu hal-hal yang akan kita coba terapkan sehingga long lastingnya atas barang-barang yang kita beli dengan menggunakan uang rakyat ini bisa lebih terjaga, kira-kira gitulah. Iya, kalau kita melihat memang kalau dari yang kemarin aja peresmian itu akhirnya berdampak masyarakat yang awalnya cuma bisa panen 2 kali gitu sekali, ya setahun. Waktu itu sekali. Sekarang katanya udah bisa 3 kali ya, Pak ya? Udah 3 kali. Pak, tapi kalau kita coba untuk kulik lagi, Pak, peran dari Kementerian PU untuk swasembada pangan apa lagi nih, Pak? Selain tadi pembangunan. Kalau kami fokusnya kan cuma di air, penyediaan air kepada para petani dimanapun beliau berada. Pada saat air itu diperlukan, pada saat musim tanam kan biasanya kan air itu tersedia. Dan kemudian untuk daerah-daerah yang selama ini hanya panen 1 kali setahun, kita upayakan minimum 2 kali, minimum 2 kali dengan segala macam cara lah. Cara yang irigasi air tanah, kita lewat sungai, kita bikin bendung kecil, kita bikin bendungan dan seterusnya. Itu yang kita kerjakan hari ini. Jadi masalah konektivitasnya juga gimana, Pak? Nah, konektivitas itu kan itu menurut saya itu keniscayaan, Bu ya. Kalau kita sudah bicara irigasi yang maksimal untuk masyarakat, otomatis di situ akan ada jalan. Memang bukan level jalan daerah, belum. Masih jalan desa yang lebarnya mungkin 2,5 meter, 3 meter. Motor untuk motor ya. Kemudian manakala mereka panen, mereka tidak punya kesulitan membawa hasil panennya itu ke pasar-pasar terdekat. Itu kan upaya kita atas saran dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya produksinya petani sehingga kehidupan ekonomi petani bisa meningkat gitu loh. Artinya masih banyak ya, Pak ya, pembangunan jalan-jalan baru, Pak? Kalau jalan kita terutama jalan desa ya, terutama jalan desa, jalan usaha tanah banyak. Kalau yang jalan-jalan daerah kita masukkan ke dalam impres jalan daerah. Kalau jalan-jalan nasional nggak terlalu banyak lagi lah, sedikit lah. Nggak kayak kemarin-kemarin lagi. Jadi lebih fokusnya lebih ke dalam lagi, ke masyarakat lagi ya, Pak ya? Fokusnya lebih ke arah ke desa dan kita kan juga wajib menjaga kualitas jalan nasional kita, jadi lebih ke preservasi jalan nanti ujung-ujungnya gitu sih. Baik, Pak, kalau tentang sekolah rakyat, ternyata Kementerian PU ada perannya juga ya, Pak, di sini ya, Pak? Ada, Bu. Mau tahu dong, Pak, itu seperti apa, Pak? Ada, Bu, saja. Ada. Kalau nggak salah bahkan targetnya nih, kalau sekarang kan masih sekitar 100 sekolah rakyat. Kemudian ada peningkatan juga kan, target sekolah rakyat dinaikkan. Tahun depan bahkan rencananya pengennya sampai 100-200 sekolah rakyat baru. Targetnya sampai 500 nih, Pak, 2029. Betul. Jadi gini, tadi saya sampaikan di awal kan, sebetulnya sekolah rakyat itu kan bagian daripada upaya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan cepat. Ya kan, ya kita semua tahu lah ya, paling mudah mengentaskan kemiskinan itu adalah dengan lewat sekolah. Nah, kemudian Pak Presiden memerintahkan Menteri Sosial untuk membuat sekolah rakyat. Kita sih semua kaget waktu pertama kali dengar itu. Kagetnya kenapa nih, Pak Menteri? Kok bisa Pak Presiden punya hal agri kan? Sekolah kan banyak ya. Sekolah itu sudah banyak gitu. Kenapa kemudian sekolah rakyat? Ternyata sekolah rakyat itu boarding school, Bu. Iya. SD, SMP, SMA. Tidak cuma boarding school doang, dikasih makan, dikasih seragam, dikasih buku, dikasih sepatu, dikasih laptop. Kita bingung semua. Kok bisa ya? Jadi beliau itu benar-benar ingin memuliakan warga negaranya yang selama ini berada pada garis keluarga prasejahtera. Karena kita semua paham ya, kita semua tahu. Teman-teman kita yang di bawah garis prasejahtera itu pasti perasaan rendah dirinya kan tinggi gitu loh. Nah, itu yang Pak Presiden nggak mau. Nggak boleh orang Indonesia itu rendah diri itu nggak boleh. Orang Indonesia itu harus bangga sebagai orang Indonesia. Harus menganggap diri itu sejajar dengan masalah-masalah lain. Itu yang Pak Presiden itu mau. Makanya kemudian digagalkan sekolah rakyat khusus untuk
Kalau waktu itu nggak salah, singkat saya Desil 1, Desil 2. Nah, di seluruh Indonesia beliau maunya satu sekolah rakyat, satu kabupaten. Nah, karena membangun fisik itu kepentingan pekerjaan umum, Pak Mensos datanglah ke saya, ngobrol, kita diskusi. Itu tugas pertama kali itu. Kita kan sudah diinstruksikan sekolah rakyat itu yang gelombang kedua ini selesai di Juni. Sehingga adik-adik itu pada saat tahun ajaran baru di Juli sudah bisa masuk. Ternyata saya tuh kan nggak pernah ngecek sampai sedetail-detailnya gitu. Maksudnya kontraknya saya cek kan nggak mungkin. Berapa puluh ribu kontrak yang ada di PU ini kan nggak mungkin saya cek satu-satu. Iya. Ya itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kesayangan Allah kepada saya. Saya tuh iseng waktu itu ada rapat di Jawa Timur. Saya iseng nanya kepada kepala satuan kerjanya Prasarana Strategis. Sekolah rakyat ini Jatim gimana? Masih aman Pak? Kan karena kontraknya ada yang Juli, ada yang Agustus, saya lompat tuh langsung. Hah? Juli, Agustus kontrak lu? Saya lompat, bener lompat. Waduh, terus saya telepon dirjennya, saya dirjennya. Ini gimana, nggak bisa. Ini kan kalau begini kan seolah-olah PU itu melawan arahan dari Presiden. Presiden sudah mengatakan Juni, kenapa lu bikin kontraknya Juli, Agustus? Kan nggak mungkin gitu. Sudah, saya pikir dengan begitu kan mereka merubah semua kontrak. Enggak juga, Bu. Ternyata itu kan bulan Februari. harus dicekin satu-satu. April saya cek ulang, belum dikerjakan juga. Ya Allah, ya Rabbi ya Rasul. Ya gitu, akhirnya yang ada kemudian adalah saya, ya walaupun dia teman sekolah segala macam, kita akrab, tapi kalau sudah untuk bicara masalah bahasa negara kayaknya nggak bisa begitu juga kali. Akhirnya saya suruh berhenti, saya berhentikan, dan kemudian akhirnya sekolah rakyat saya ambil alih. Jadi sejak bulan April saya ambil alih. Semua kontrak saya bereskan. Nah terus ya terpaksa minta tolong sana sini, minta tolong Pak Rosan, minta tolong Pak Doni Oskaria, tolonglah bos. Ini ya salah kita, salah PU saya tahu, tapi minta tolonglah teman-teman BUMN Karya dipush sedikit lah supaya Juni selesai. Itu mulai gila-gilaan tuh narik orang, nambah orang. Terus minta tolong Pak Panglima, tolonglah kita perlu orang nih, kalau nggak ada tentara repot. Siapa yang angkut, siapa yang tenaga kerja. itu diplomasi Pak. Waduh ya, ngemis kesana sini Bu. Terus yang repot itu ada penyedia jasa yang plat hitam murni. Wah itu tuh ngemisnya setengah mati tuh Bu. Ngemisnya setengah mati tuh. Tolonglah Pak, tolong. Bener. Dan saking saya takutnya kalau kemudian penyedia jasa plat hitam itu marah, ya kan kontraknya September Oktober. Saya minta selesai Juni kan. Juni, dipercepat ya kan, Juni berarti. Marah pasti orang kan. Ini gimana sih Bapak ini kan gitu kan, sama kontrak sini nggak aner gitu kan. Saya minta tolong gubernur menjembatani. Saya takutnya saya ditabuk orang tuh. Di situ saya ngemis, Bu. Saya nggak bisa marah, Bu. Saya minta tolong orang, ngemis saya. Tolong Pak. Oh, itu orangnya paham tuh. Yang saya ingat waktu di Lombok, mana Barat ya? Lombok Utara atau Barat tuh? Barat ya? Utara, Lombok Utara. Iya, itu ngemis, benar-benar ngemis. Tolonglah Pak, tolong. Ya salah saya tahu saya salah saya Pak. Cuman tolonglah, ini kan arahan Pak Presiden, gitu-gitulah. Ya, alhamdulillah hari ini masih tersisa mungkin sekitar 11-an yang masih progresnya di bawah 90% lah. Yang lainnya sudah alhamdulillah sudah bisa fungsional, dan malah sebagian besar sudah dipakai untuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ternyata begitu ya Pak ya. Ini cerita di belakang layar. Waduh. Sampai ngurusin kontrak, ngejakin kontrak. Tapi sih mana Bu? Tapi sih mana? Ya itu Bu, ya itulah. Aduh, ya sebetulnya ini juga salah saya sebetulnya. Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara pertama kali, saya sudah diingetin. Pak itu hebat loh, hati-hati kamu sanggup nggak? Kan saya nggak ngerti PU itu apa lah. Siapa Presiden, kita laksanakan. Hati-hati ya, hati lo, kamu beneran lo ya. Kamu masih merah putih kan dadamu, insya Allah merah putih Pak Presiden. Ya sudah, kerjakan dengan baik. Cuma saya ingatkan dua hal. Ada deep state, ada statecraft. Kamu kalau nggak ngerti itu, kau baca buku. Ya, siapa Presiden? Ya udah. Ya udah saya sudah diingetin dalam beliau, cuman saya dablek gitu, ya bukan dablek ya apa ya. Saya sih nggak ngerti, saya ini orang swasta, mana ngerti saya deep state itu apa, mana ngerti saya statecraft itu apa, nggak ngerti. Baca, dari baca, oh begini ya, oh begitu ya, ya sudahlah.
Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan kita mulai kemudian membenahi kementerian ini dalam versi saya ya, agar kemudian yang namanya deep state itu pelan-pelan kita kikis gitu. Memang ya tidak mudah, perlu waktu lah. Pak, yang ke New York kemarin bener Pak, mau bawa keluarga ke sana buat nonton Pildun Pak? Hah, Pildun? Gimana sih ceritanya Pak? Satu, saya itu nggak terlalu suka bola lah. Makanya kalau saya ada kemarin kan beberapa kali iseng tuh teman-teman media, Pak Menteri, jagokan siapa? Brasil, Argentina, Indonesia. Gitu. Hah? Indonesia nggak ada Pak, ya biarin aja kamu gosok ke Indonesia kok. Berapa kali tuh? Ya karena memang saya nggak begitu hobi bola gitu loh. Dan perjalanan ke New York itu ada undangan. Dia bahasa sini ya. Ada undangan dari PBB UN Habitat untuk bicara mengenai, saya sih maunya bicara masalah air. Nah, saya sama istri ini karena kita udah bolak-balik ke Amerika, udah punya visa sebetulnya. Cuman dikasih tahu oleh teman-teman kesekjenan, jangan Pak, ini kan undangan resmi, sehingga sebaiknya pakai paspor hitam. Terus gimana? Kan saya udah punya visa di paspor hijau saya. Ya kan? Mungkin beliau melihat safety-nya kurang. Terus kemudian menggunakan bahasa lokal seolah-olah marahi, seolah-olah sebetulnya nggak marahi juga. Mungkin karena pakai bahasa lokal sehingga seolah-olah marahi. Nah, kemudian jalan itu ditutup. Nggak boleh, kan memang kalau saya lihat sebentar sih memang nggak safety lah. Nah, ini komunikasi ini yang tidak terjembatani dengan baik, kemudian viral nggak karu-karuan. Waktu itu saya sudah minta direktur jembatan saya untuk berangkat dulu deh, kamu selesaikan masalah ini. Masalahnya apa sih? Kalau hanya sekedar masalah jembatan sudah diperbaiki secara sesuai dengan masyarakat, sebaiknya jangan ditutup. Jadi kita lakukan perkuatan aja. Udah beres tuh, udah selesai semua. Saya pikir udah beres, ternyata nggak beres juga. Masih juga ribut. Gubernurnya ribut, semua orang ribut Mas Yan. Emang beli tiketnya? Saya konfirmasi benar yang Mas Yan nggak beli tiketnya kan Pak? Aduh, nggak ada, ya Allah. Dan saya tuh kalau pergi itu tuh ada kepala pusaka saya itu. Kepala pusaka itu jahat kalau sampai. Kalau saya pergi, misalnya Mbak Wisti, suruh bayar sendiri Bu. Ditagih nih sama saya. Makannya saya suruh bayar sendiri. Alasannya, Pak, makan Bapak itu kan sudah masuk ke dalam apa? Perjadin ya? Uang harian. Dengar Ibu, masuk uang harian. Padahal kalau saya makan nih. Saya kan menteri kan, makan nih. Yang ikut kan banyak Bu, kan nggak mungkin saya bilang, para pengikut saya, makan bayar sendiri ya, masa nggak mungkin lah, ya kan? Pasti saya yang bayarin. Ya gimana? Mana cukup perjanjian saya, nggak mungkin lah. Perjanjian itu kan pasti untuk menteri tok. Iya, jahat Bu, galak banget tuh. Kalau soal urusan itu dia galak. Dan Bapak itu bagus bagi saya. Saya yang orang swasta digalakin bagus. Karena kan dengan itu saya paham. Oh, aturan APBN itu sedemikian rigidnya ya, gitu loh. Ya kan ya menurut saya harus begitu. Kalau enggak nanti at the end of the day yang datang BPK, BPK lebih parah. Ya mendingan sekarang sih digalakin. Tapi Bapak kalau nggak salah sampai ini saya mau tanya Pak, waktu itu bahkan sampai minta kejaksaan untuk cek kantor Bapak, benar nggak sih Pak? Wah ini ini beneran saya tanya nih. Oke, hoax. Jangan gitu dong. Hoax tadi memang konfirmasi. Jangan gitulah. Nggak, jadi gini, ada masalah di sini. Jadi gini, kasus itu ditemukan oleh Inspektorat Jenderal. Ya, ada masalah perkeliruan macam-macam lah. Jadi mereka datang untuk penguatan loh saya, mencari data bukti tambahan baru lah kira-kira gitu. Nah, saya hanya menambah izin ke mereka. Mereka minta izin masuk ke seluruh ruangan, kecuali ruangan saya. Nah, itu yang saya nggak setuju. Bukan saya ini mau pencitraan, nggak. Maksud saya ini, gini loh. Saya ini kan juga manusia biasa, yang bisa punya salah, gitu. Ya udah, kalau ini, kenapa saya tidak diperlakukan sama? Kenapa dikecualikan ya Pak? Kenapa sih dikecualikan? Itu aja. Enggak, ya masuk, akhirnya masuk. Dengan izin saya, mereka masuk. Oke, tanpa tendensi apapun ya Pak, akhirnya Bapak mempersilahkan, silakan kalau misalkan mau ngecek komputer juga silakan gitu ya Pak ya? Betul, tanpa tendensi apa, nggak ada maksud apa-apa, ya hanya maksud supaya kalau memang mau melakukan penggeledahan di sini ya bisa bohong, menteri-menterian pun digeledah juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang saya harus tersangkut masalah ya kalau mau saya diangkut ya diangkut aja, bukan saya nantang ya, enggak, saya bukan nantang, demi Allah saya nggak ada gitu nantang. Cuma maksud saya perlakukanlah semua di sini sama atas sama rasa gitu aja sih. Jadi juga
di depan teman-teman yang lain juga memang semua orang itu equal di depan hukum. Saya mau mengatakan itu doang, nggak lebih ruang. Nggak, saya nggak nantang loh. Demi Allah saya nggak nantang. Saya nggak nantang teman-teman nggak. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Ini artinya kita kan jadi tahu Bapak artinya seterbuka itu gitu. Kalau mau dilihat silakan gitu kan. Iya. Nah, kalau yang ini hoax atau fakta? Ya, betul. Pakai jet pribadi untuk kunjungan kerja. Sebenarnya itu kan bukan jet pribadi, itu pesawatnya Pak Menteri Perhubungan itu. Ya Allah, itu Jadi yang benar itu pesawat negara itu. Ya Allah, gini loh. Saya itu kan gini, Ibu kan pernah ngikutin saya kan? Pernah. Begitu seringnya saya pindah dari kota-kota lain. Sama. Kalau saya kunjungan kerja sama. Dalam satu hari itu saya bisa pindah 2-3 provinsi. Itu caranya gimana saya pakai pesawat komersial? Karena nggak semuanya bisa. Nggak bisa. Ada landasan ya Pak yang untuk satu itu. Satu nggak semuanya bandara yang saya datengin itu ada bandara komersial. Saya Pinang Sori itu nggak ada, nggak ada itu. Saya juga baru tahu setelah ada bencana di Sumatera ada bandara nama Pinang Sori. Baru tahu saya. Gitu. Yang kedua biasanya karena jadwal. Kan kadang-kadang karena banyak pekerjaan di kantor, saya baru bisa berangkat tuh sore jam 3 jam 4. Sudah nggak ada lagi penerbangan komersial. Sampai tempat saya juga nggak bisa tidur. Saya tetap harus kerja. Iya. Merasa ini, merasa itu karena besoknya saya mesti pindah ke provinsi lain. Kan nggak mungkin Bu kalau saya kemudian menggunakan pesawat komersial gitu. Dan kalau saya misalnya nyewa Boeing-nya Garuda, wah lebih mahal lagi Bu. Sudah lebih mahal, kemudian terlalu berlebihan kan. Makanya kemudian pinjam pesawat negara yang ada. Pesawat negara yang ada bisa punya Menteri Perhubungan, itu pesawat negara bukan punya. Dan ternyata dipastikan punyanya Menteri Perhubungan ternyata ya Pak ya. Bukannya swasta dari dulu ya begitu. Kan kita mau menjawab keresahannya masyarakat. Pak sabar. Nggak ada. Oke. Jadi tapi terjawab di sini, Pak. Pesawat negara itu sangat-sangat membantu. Jadi sebenarnya Menteri itu dikasih 2 opsi. Apakah menggunakan pesawat negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan atau pesawatnya negara yang dioperasikan oleh Kementerian Kemenhan, Kementerian Pertahanan, Falcon dulu, Bu. Iya. Dikasih pilihan itu. Tapi kan kalau saya Falcon yang ketinggian lah, saya ini siapa gitu kan. Menteri Pembantu Umum pakai Falcon ya aneh. Itulah saya melipir ke teman aja yang punya Kementerian Perhubungan itu aja, Bu. Tapi bagus Pak, artinya kan Menteri juga masih meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk langsung mengecek ya Pak ya, bahkan ke daerah-daerah. Menurut saya harus Bu, karena ini beberapa kesempatan itu saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Banyak hal-hal, mungkin karena teman-teman ini Bu di lapangan ya, teman-teman di lapangan itu kan sudah hari-hari sehingga dia banyak hal-hal kecil yang kemudian banyak mereka lupakan. Karena rutinitas. Ya rutinitas. Kayak waktu saya di Nang, itu sampai saya turun ke bawah ngecek. Saya juga baru tahu kenapa fondasinya kok seringki ini gitu loh. Oke lah sementara tapi jangan sampai seringki ini, dibuat agak lebih kuat. Itu harus benar-benar dikasih tahu. Terus kemudian setelah kita naik, saya juga lihat lagi loh, ini sungainya kok bisa berbelok begini, ini bahaya nih kalau itu segini bisa jebol nih jembatan lagi. Itu nanti harus manggil teman-teman dari balai sungai untuk membereskan aliran sungainya. Jadi kalau saya nggak turun nggak bisa Bu. Sama pada saat saya ke Tanah Datar yang jembatan itu ya, Tanah Datar sama Bu, sama juga gitu. Jadi teman-teman balai jalan fokusnya cuma di jembatannya doang. Tapi kalau saya ngeliatnya semua ya jembatan saya lihat, sungainya saya lihat. Jadi kalau sungainya ini justru akan membuat masalah karena nggak bisa lurus gitu. Kalau nggak lurus kan sering belok ini kan ngikis Bu. Ya kan? Nah, ini kan mesti saya bikin lurus supaya dia nggak ngikis. Kalau dia ngikis lama-lama jebol jembatan ini. Ya itulah karena mereka sudah rutinitas hari-hari. Jadi kayak gini nggak terperhatikan. Jadi memang menurut saya kunjungan ke daerah itu menurut saya wajib ya. Di samping juga saya kenal masyarakat, ngobrol dengan masyarakat. Ya kesalahan saya satu, kalau saya ke daerah, saya kurang ngobrol dengan kepala daerah. Karena kalau saya merasa gini, kalau saya ngobrol dengan kepala daerah itu banyak basi-basinya kan, jadi makan, jadi lebih kesal lah jamuan. Padahal saya ke daerah itu bukan untuk itu, saya ke daerah itu lebih untuk menyelesaikan masalah daerah apa gitu loh, itu sih. Iya, dan saya lihat sendiri sih Pak, waktu itu Bapak tiba-tiba kunjungannya bukan ke kantor bupati atau apa, tiba-tiba ke tengah sawah ternyata ngajak kitanya ya. Saya kalau lebih seneng ya, ngobrol sama petani itu lebih seneng saya, lebih apa ya, ya nggak tahu ya, lebih seneng aja sih. Oke Pak, ini ada 2 lagi sih Pak, yang sebenarnya saya mau konfirmasi lagi terkait kasak-kusuk lah ya, lagi-lagi di sosmed. Nah, ini lucu sih, yang kemarin Bapak ada wartawan nanya, Bapak ngedoxing gitu, terus Bapaknya jawab, doxing, apa sih doxing ya?
Beneran nggak tahu ya Pak ya, doxing ya Pak? Bener, Bos. Sumpah demi Allah saya nggak tahu doxing itu apa. Apalagi ada itu Pak. Iya, kasus-kasus kayak gitu Bapak ngedoxing seseorang gitu Pak, Civitas Akademika. Lelah ya, saya tuh bingung tuh. Saya itu nggak pernah ngelihat, sorry gini, saya memang punya akun media sosial, tapi yang itu yang mengoperasikan teman-teman komunikasi publik kan. Terus kemarin lebih detail lagi penjelasannya. Begini. Nah, kalau penjelasan seperti itu, yang ngedoxingnya saya lalu sekarang hari ini saya dicari rumah saya di mana, mau di demo. Anak saya itu dimaki-maki Bu, nggak punya suami, mandul, cepat mati, gitu-gitu. Istri saya juga digituin, dimaki-maki. Apa lewat namanya? Direct message ya? DM, bukan WA ya, DM. Jadi kalau bicara arti kata doxing seperti disampaikan oleh teman-teman wartawan, itu doxing itu saya itu bukan mereka. Nah kalau kemudian saya mendoxing siapa? Civitas Akademika, lalu saya kenal dia enggak, ketemu juga nggak pernah. Saya baca komennya dia juga enggak. Oke. Nggak kayak gitu, tapi artinya kan kita daripada kita ngelihatnya dari sosmed yang belum tentu benar ya Pak, ini langsung diklarifikasi nih sama Pak Menterinya. Saya juga nggak pernah minta tolong siapapun untuk melakukan hal yang kayak gitu. Bener nggak juga. Pak, kalau masalah ASN Pak, mutasi Pak? Gimana Pak? Gini loh, saya ini punya 38.000, bener Pak ya? 38.000 ya? 38.000. Nah, 38.600 orang ASN di bawah saya, ya kan? Nah, dari 38.600 ASN itu kira-kira hanya 4.000 orang yang ada di kantor Patimura. Jadi dari katakanlah 10 orang, saya punya 10 karyawan, cuma satu nih yang di sini. 9 orang di seluruh Indonesia Raya, kan? Mbaknya juga tahu lah, PU itu kan mengerjakan infrastruktur, preservasi dan membangun dari Sabang sampai Merauke, kan? Dari Mangga sampai Pulau Rote, kan? Nggak ada yang membangun di Jakarta. Jadi Jakarta ini basically sebuah administrasi doang, kan? Ya kan? Jadi orang PU yang punya kemampuan talenta besar justru di daerah. Karena dia benar-benar membangun, melakukan perawatan, itu mereka semua di daerah. Kalau saya pribadi nih, teman-teman ASN pekerjaan umum yang bekerja di Jakarta, maupun bekerja di Jayapura, maupun bekerja di Ternate atau dimanapun, ya sama saja. Sama saja. Tidak berarti kemudian kalau kamu di Jakarta itu, kamu lebih jagoan, nggak juga. Justru lebih jagoan teman-teman di Jayapura. Karena dia langsung mengerjakan tupoksinya dia sebagai orang PU. Membangun, melakukan preservasi, berinteraksi dengan masyarakat. Di sini kan enggak. Bangun apa kita di sini? Oh, DKI punya segalanya, dia kaya raya, dia bangun sini nggak butuh kita dia. Ya, ini memang pengertiannya mesti harus saya tanamkan ulang tuh kepada teman-teman. Karena mereka semua menganggap kalau sudah di Jakarta udah jagoan sekali lah. Menurut saya nggak bisa bilang begitu karena itu fakta. Faktanya cuma satu dari 10 karyawan saya itu ada di Jakarta, yang lain ada di seluruh Indonesia Raya. Jadi nggak bisa mengatakan begitu tuh nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Dan ASN memang harus siap ditempatkan di mana. Harusnya begitu, iya. Dan itu satu. Yang kedua, saya itu maunya juga begini loh. Saya tuh pada saat saya masuk ke PU pertama kali, saya tuh merasa tiap direktur jenderal itu kayak kotak-kotak, Bu. Jadi mereka korsa direktur jenderal itu kuat banget tuh di sini tuh. Jadi kadang-kadang, ini fakta nih. Pada saat kita membentuk unit kerja baru yang namanya perencanaan strategis, ya kan? Itu kan kita mesti ngambil orang-orang nih kan, yang terdekat dengan perencanaan strategis itu teman-teman dari Cipta Karya. Dirjen itu ngotot nggak mau ngasih orang-orang terbaiknya, yang dikasih orang-orang yang jelek semua. Akhirnya apa? Perencanaan strategis, padahal perencanaan strategis itu mengerjakan hampir semua program prioritas presiden, hampir semua, tumpuk di situ semua, ponpes, madrasah, sekolah rakyat, apapun di situ semua. Nah, itu dikasih terus gimana, Bu? Kejadianlah sekolah rakyat sekarang. Ya kan kualitasnya, ya kualitas pejabat pembuat komite seperti itulah. Apalagi kualitas kepala satu kerja seperti itu juga gitu loh. Ya karena begitu. Nah, itu sebabnya kemudian saya sekarang lebih cenderung orang itu saya puter. Oke, lalu lama di kesekjenan. Ya, lihatlah lah pikiran lu apa. Ya pindah aja kemana belajar. Ya kan? Sambil belajar. Toh misalnya saya kan teknik
minyak, bukan bangunan sipil, tapi bisa kok, bisa. Dia belajar aja, sama aja. Kan semakin kita tinggi karirnya, kan bukan semakin ngusi 1+1 sampai dengan 2, enggak dah. Semakin tinggi kita karir kita, 1+1 itu kan bisa 20. Gimana caranya? Itu dari cara kita belajar macam-macam, gitu loh. Pak, terakhir dong Pak. Ya Bu, siap udah kayaknya dari tadi mulu. Belum terakhir mulu ya. Komunikasi publik Pak. Ini lagi santer juga nih Pak. Komunikasi publik itu saya ya mohon maaf Bu. Sekarang pertanyaan saya ke Ibu sederhana. Gimana, apakah Bapak? Ibu pernah ketemu saya sebelum saya jadi menteri? Belum. Nah, apakah Ibu pernah lihat kepala saya waktu jadi menteri? Belum. Nah, iya, makanya itu. Mohon kalau ada input, bagaimana saya harus bersikap, ya saya nurut lah. Cuma gini loh Bu. Ya mungkin pada saat saya melotot di istana itu bukan karena melotot Bu, mata saya ini memang belok. Gitu, belok nggak? Iya kan? Iya, dikonfirmasi. Jadi mata saya ini belok, makanya kemudian pada saat saya kan gini, saya kan minus dulu, terus kemudian di laser, ya kan karena bukan minus, karena Dilasik Pak. ada penyakitnya lah katarak, karena katarak dilasik sehingga kemudian saya nggak minus lagi plus. Nah karena itu sudah saya nggak pakai kacamata. Istri saya sudah ngomong nggak bisa, kamu harus pakai kacamata. Bawaanmu dari bayi itu nggak cocok kalau nggak pakai kacamata. Ya akhirnya kejadian kayak kemarin itu. Jadi bukan saya melotot, enggak, ya dari lahir begini nih, dari lahir. Sekarang makanya saya sekarang kan sejak kejadian itu saya kapok. Sekarang saya kemana-mana pakai kacamata. Itu. Iya, malah saya 2 kali ketemu Bapak. Kalau saya ada saran dengan senang hati, karena saya memang tadi itu pertama kali saya masuk ke sini, saya masih ingat tuh pertama kali pelantikan di belakang. Itu saya berkeringat Bu, waktu ditanya oleh Japos, Kompas, itu berkeringat, benar-benar berkeringat, nggak ngerti saya mesti jawab apa itu. Ya karena saya nggak biasa ketemu publik, bicara dengan publik, terus apalagi ke media. Sekarang ini sudah lumayan, karena tiap hari dimarahin sama teman-teman komunikasi publik. Kalau marahin galak Bu, marahin, benar-benar marahin. Bapak itu nggak boleh begitu Pak, mesti gonop begini, mengacu. Tapi kan, ya mesti sering, karena kan sudah seusia saya dikasih penjelasan nggak begitu sekali Bu. Iya. Paling kan 2-3 kali baru bisa masuk kotak saya. Tapi artinya dengan Bapak sering sekali untuk hadir ke masyarakat, belusukan ke masyarakat, kan artinya Bapak bisa melakukan public hearing yang memang benar-benar menyerap aspirasi dan juga kritikan bahkan dari masyarakat secara langsung. Oh, kalau itu wajib. Iya kan, artinya bahwa di sini kalau misalkan masyarakat berpikir wah Bapak ini anti kritik, enggak ya Pak ya gitu. Bahkan Bapak meluangkan waktu untuk langsung ketemu masyarakat. Kritik itu menurut saya wajib loh ya. Iya. Kritik itu wajib, cuma mohon lah. Mohon disampaikan dengan cara-cara juga. Kita kan orang timur ya, gitu loh. Iya. Saya sih kemanapun biasa kok dikritik. Dulu saya masih ingat tuh zaman kita anggaran sangat-sangat terbatas kan, itu saya dikurubutin orang tuh, Pak ini gimana kita belum gajian, itu ya bisa dijelaskan pelan-pelan, bisa ini kan nggak perlu pakai ngeluarin otot. Boleh lu caci maki boleh, cuman kemudian caci maki yang produktif gitu, gitu kan. Jangan kemudian lu, Bapak saya doain cepat mati Pak ya, Bapak saya doain apa gitu. Yang nggak produktif nggak usah, nggak perlu lah. Kita kan semua kan ingin membangun negara ini dengan jauh lebih baik gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Enggak, saya menerima kritik dengan senang hati. Enggak, saya nggak pernah. Saya sering kok. Pak Chandra itu kepala pustaka itu berapa kali tuh kalau ngomelin saya nggak karu-karuan tuh Bu. Galaknya minta ampun tuh. Iya, dan juga Bapak, kalau saya waktu itu juga memang langsung melihat Bapak gimana Bapak berinteraksi sama masyarakat secara langsung gitu kan, yang bahkan kita aja yang kewalahan ngikutin Bapak gitu belusukan. Tapi kita mengapresiasi Pak semua kinerja Bapak selama ini, termasuk bersih-bersih kementerian dan juga ya berbagai implementasi dari Asta Cita gitu ya, diusahakan dengan berbagai efisiensi anggaran saat terjadi gitu kan. Dan terima kasih juga Bapak sudah berkenan untuk bisa ini langsung ngejawab pertanyaan dari para netizen gitu ya Pak ya. Fact or hoax-nya. Kurang lebihnya sih minta maaf ya Pak ya. Tapi terima kasih banyak Pak Dodi Hanggodo, Menteri PU sudah hadir bersama kami di Penjaga Harapan. Terus semangat menjaga harapan masyarakat Indonesia Pak. Dan ingat ya Sobat Penjaga Harapan, saring dulu sebelum sharing gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak. Terima kasih.